Shalom, salam makan sehat. Ya, Ismail itu bukan anak Abraham, saudara. Ya, Ismail itu anak Abram. Nah, apa ya bedanya? Kemudian apa sih pentingnya? Ya, memang secara lahiriah Abraham itu sama dengan Abram, saudara. Namun secara hukum Abraham bukanlah Abram, ya. Ya. Kejadian 17 ayat 5. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Kemudian Kejadian 17 ayat 10 sampai 11. Inilah perjanjianku. Nah, ini ada perjanjian, saudara ya, perjanjian dari Allah. Yang harus kamu pegang, yang harus Abraham pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu. Yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat, saudara. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Nah, kita tahu Ismail itu lahir sebelum ada perjanjian antara Allah dan Abram yang kemudian menjadi Abraham. Sedangkan Ishak lahir setelah ada perjanjian antara Allah dan Abraham. Roma 9 ayat 7b sampai 8. Yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Saudara, hampir setiap perjanjian itu ditandai dengan darah, saudara. Perjanjian baru pun ditandai dengan darah. Darah Yesuslah yang merupakan tanda dimulai era perjanjian baru. Jadi era perjanjian baru itu mulai ketika setelah Yesus disalibkan, ya. Bukan waktu Yesus lahir, tapi setelah Yesus disalibkan. Apa sih pentingnya anak perjanjian itu, saudara? Anak perjanjian itu akan menerima janji, makanya itu disebut anak perjanjian. Anak perjanjian inilah yang disebut keturunannya. Keturunan punya hak waris, saudara. Anak punya hak waris orang tuanya. Kalau hamba tidak punya hak waris. Hamba hanya menerima pemberian tuannya. Lantas siapakah ahli waris surga? Tentu anak-anak pemilik surga, saudara. Nah, pemilik surga itu siapa? Pemilik surga itu adalah Allah, saudara. Ya, pemilik surga itu adalah Allah. Selanjutnya, siapakah anak-anak Allah? Kita lihat di Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nya di sini adalah Tuhan Yesus, saudara. Kemudian di Galatia 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah. Karena apa? Karena iman di dalam Yesus Kristus. Jadi kita yang beriman di dalam Yesus Kristus, kita adalah anak-anak Allah yang berhak menerima waris kerajaan surga. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara.